Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best of. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Edi Setio. Pada kesempatan siang hari ini saya sudah berada di Lestari Farm dan sudah bersama Mas Firman ya Mas ya? Ya, Mas Firman. Mas Firman sebagai owner di Lestari Farm sendiri Mas ya. Mas tanya-nanya sekitar kandangnya ini ya Mas ya? Boleh Mas. Kalau boleh tahu nih sejak berapa lama Mas? Ini belum lama, baru 2 bulan. Baru 2 bulan ini Mas. Baru 2 bulan tapi kandangnya sudah mewah gini Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih banyak perbaikan juga ini. Nah, kalau untuk inspirasi itu dari mana Mas? Kenapa bisa ada rasa tertarik untuk ternak sapi ini? Saya terus terang awal suka ternak sapi itu jujur dari para YouTuber kayak Mas Edi itu. YouTuber sapi, kayaknya ngeliat sapi di YouTube itu kayaknya enak gitu. Terus yang kedua juga kan ibadah ya. Iya. Salam ibadah. Karena usaha. Dijadikan hewan kurban juga ya. Betul, hewan kurban. Hewan kurban juga. Jadi pas saya coba belajar dulu di kandang legok dulu, sebelumnya di legok. Oh, di legok. Kontrak lah. Baru beberapa ekor, tapi kok ngerasain ngeklik gitu sama sapi gitu kan. Jadinya ya insya Allah kita buka Lestari Farm ini kemarin. Berarti baru dibuka 2 bulan yang lalu ya Mas? Baru 2 bulan yang lalu. Dan sapi-sapinya biasanya didapat dari mana itu Mas? Saya ngambilnya ada yang dari Grabak, Muntilan, Wonogiri juga ada. Dari Wonogiri juga ada ya. Sama trail Kendal. Ini Kendal. Oh, ini dari Kendal. Kendal. Dari Kendal. Dan dari Kendal. Baru seminggu ini. Oh, berarti semua baru ya? Banyak yang baru ya? Baru banyak yang baru. Paling lama ya 2 bulan. Kalau untuk selama 2 bulan ini udah mengalami kesulitan belum sih Mas dalam memelihara sapi, ataukah dari masa penyesuaiannya atau gimana gitu? Alhamdulillah sih kalau masalah pasti ada ya. Termasuk pertama itu dari penyesuaian makanan, comboran. Terus kedua juga kan ada beberapa sapi itu sakit. Tapi alhamdulillah pakai dokter, kita manggil dokter. Jadi bisa langsung ditangani. Bisa langsung ditangani. Dan kalau untuk jumlah keseluruhan sapi di sini ada berapa ekor sih Mas? Alhamdulillah ada 30 ekor ya. Betul. Dan semua jenisnya campur ya Mas ya? Campur. Saya cuman pakainya itu limosin, simental, sama berangus. Berangus ya. Ada cross-crossnya tuh. Jadi limosin, simental, sama berangus ya Mas ya? Iya, betul. Dan kalau untuk perencanaan ini dipersiapkan untuk kawan kurban aja atau jual harian? Enggak. Nah ini sapi penjaga nih Mas. Nah, sapi penjaga ya? Sapi penjaga. Jadi kalau ada orang yang nggak dikenal dia pasti begitu dia. Teriak ya? Teriak. Nah ini peruntukannya memang saya hanya untuk sapi kurban sih. Untuk sapi kurban aja ya? Sapi kurban. Tapi kalau untuk ada yang datang untuk beli di luar hari raya kurban gimana itu Mas? Boleh aja sih, boleh aja. Kalau ada yang mau datang misalnya buat di Pinang gitu, boleh aja sih. Karena memang ini peruntukannya untuk dijual ya. Iya. Tapi memang saya lebih cenderung fokus ke kurban ya. Ke kurban, betul. Jadi kalau untuk harian juga bisa, ya, tapi betul. Lebih cenderungnya ke kurban. Lebih ke kurban ya Mas ya. Dan kalau untuk biasanya menu comboran di sini itu apa aja sih Mas? Oh iya. Kalau comboran saya pakai konsentrat Nutrifit BC133, terus ada juga Polar dari Mixfit juga sama brand Polar. Oh, brand Polar ya. Boleh. Kalau untuk comborannya biasa umum ya Mas ya? Umum. Kalau kayak apa namanya? Katul ya. Ampas tahu. Terus juga kita tambahkan molasses, tetes tebu, sama premix juga kita tambahkan. Sama terakhir singkong. Sama singkong juga ya. Singkong. Dan kalau untuk pemberiannya itu ada jam-jam tertentunya atau gimana? Ada, kita 2 kali sehari. Yaitu pagi jam 7:30 sampai jam 8, terus sore hari jam 4:30 sampai jam 5.
Berarti pagi jam setengah 8 sampai jam 8 ya? 8, iya. Sore jam setengah 5 sampai jam 5. Betul. Itu untuk comborannya? Comboran. Dan kalau untuk kayak pakan hijauannya gitu Mas? Pakan hijauannya ada. Kita kebetulan alhamdulillah nanam juga sih pacong. Jadi ada jerami. Langsung ada di sebelahnya langsung, ya? Langsung rumput pacong fresh, itu ya? langsung fresh. Jadi ada jerami, ada pacong kita kombinasikan. Itu pun habis combor kita kasih. Siangnya jam setengah 1 kita kasih, malamnya setengah 10 kita kasih. Malamnya langsung dikasih juga ya. Berarti biar apa namanya? Dia ada cemilan di malam harinya juga ya. Betul, cemilan di malam hari. Nah ini yang ini kalau ini bagian yang sapi-sapi masih tanggung. Berarti di sini nyediain bakalan juga ya Mas ya? Ya. Bakalan juga ya. Jadi nggak hanya sapi-sapi yang siap kurban, tapi bakalan pun tersedia di sini Mas ya. Betul. Mas kalau untuk konsep kandangnya ini, gimana sih Mas? Ini, ini memang saya terinspirasinya memang referensinya dari para YouTuber Mas kan. Saya nggak ngeliat gitu di YouTube kan, dari ketinggian kandang, sirkulasi udaranya, termasuk panas. Ini tadinya saya buat apa namanya transparan, tetapi terlalu panas ya. Kita terus menganalisa lah apa-apa yang kurang. Ini juga masih banyak kekurangan. Terus kita modifikasi lagi untuk kebaikan sapi. Yang penting sih sapi nyaman sih. Gitu. Poinnya nyaman. Intinya apa namanya, konsepnya lebih untuk kenyamanan sapi aja ya. Kenyamanan sapi, betul. Jadi kenyamanan sapi, dan kita pun kalau sapi udah nyaman juga kan berpengaruh juga untuk pertumbuhannya Mas ya. Betul. Jadi kalau sapi udah nyaman, makanannya enak, terus rutin, disiplin sih poinnya sih. Insya Allah ADG-nya juga sesuai yang kita harapkan. Pertambahan ininya ya, bobotnya ya. Bobotnya betul. Dan kalau pertambahan bobotnya itu biasanya per hari itu bisa sampai berapa Mas? Kita minimal memang 1 kilo per hari. Tapi kemarin kan setiap sebulan sekali kita selalu nimbang Mas. Iya. Jadi nimbang itu, jadi kita ngelihat pertumbuhan sapi, apa yang kurang, apa yang lebih bisa kita catat. Nah ini kemarin alhamdulillah ada yang naik sampai 3,6. Sampai 3,6 ya Mas? 3,6 kilo per hari. Per hari, karena kita kalkulasikan kan sebulan tinggal dibagi 30. Alhamdulillah ada yang itu tuh. Yang mana tuh, namanya ini ada beberapa sapi kita kasih nama. Oh iya. Nah ini dia kemarin kita timbang ini sebulan yang lalu per tanggal 26 kita timbang, naiknya 2,4 per kilo. 2,4 ya? 2,4 kilo per hari ya? Per hari. Per hari. Berarti Berarti dengan comboran yang sama dengan sapi lain yang pada umumnya, tapi dengan konsep kandang yang buat sapi nyaman, jadi ngaruhnya luar biasa ya Mas ya? Alhamdulillah. Pengaruhnya luar biasa. Jadi perlu juga diperhatiin nih Mas. Kalau misalkan seandainya untuk teman-teman yang ingin mulai beternak, perlu juga diperhatikan dengan kenyamanan sapinya. Karena sangat pengaruh juga untuk pertumbuhannya. Iya. Mas, motivasinya apa sih Mas untuk teman-teman yang mungkin baru mulai pengen beternak gitu? Kalau saya sih poinnya itu pertama, kalau bangun sapi itu kan harus suka dulu ya. Hobi suka dulu. Kalau hati udah ngeklik, itu yang pertama dilakukan. Yang kedua adalah kalau saya pribadi melakukannya ini memang hanya untuk ibadah. Jadi ketika kita berkorban, misalnya kita jual korban sapi ke orang lainnya itu merasa senang, bahagia, wah itu kepuasan buat saya pribadi. Jadi poinnya itu yang penting senang dulu sih melihara sapi itu. Selebihnya nantinya mengikuti dari proses pemberian makan, terus manajemen SDM anak-anak juga perlu, semuanya sih. Motivasinya memang untuk ibadah, insya Allah untuk ibadah, mencari berkah. Berarti semua motivasinya tuh apa namanya, untuk ibadah ya Mas? Betul. Nah ini yang saya bilang paling luar biasa nih bobotnya ini. Yang ini ya? Ini namanya anak saya nih, kebetulan sapi kesayangan anak kedua. Oh iya. Namanya dikasihnya sama dia sendiri, dia Bumblebee. Oh Bumblebee ya. Transformer lah ya. Transformer betul. Ini yang sampai 3,6 ya. 3,6 kilo per hari ya Mas ya. Per hari betul. Per hari. Itu cukup luar biasa juga untuk pertumbuhan berat badannya. Alhamdulillah. Berarti sekali lagi buat teman-teman perlu juga diperhatikan untuk kerapian kandang dan kenyamanan sapinya gitu, karena itu benar-benar sangat berpengaruh
sangat berpengaruh untuk perkembangannya. Biarpun comborannya banyak Betul. perharinya, tapi kalau sapinya nggak nyaman, dia pun nggak pertumbuhannya kurang juga ya Mas ya. Betul. Saya pernah coba kan di kandang legok itu sama komposisinya. Comborannya tuh bahan-bahannya sama. Tapi memang karena kenyamanannya kurang, bobot sapinya juga kurang. Nggak sampai 3 kilo ya. Betul. Nggak sampai 3 kilo. 1,5 waktu itu. 1,5 ya. karena Tapi dicoba di sini Coba bisa sini, langsung sampai 3,6 kilo per hari ya Mas ya. Ya, alhamdulillah. Ini juga saya masih belajar sama senior sapi. Saya tanya-tanya juga kan. Ya masih belajar lah, masih banyak belajar. Karena memang semua juga dalam hal apapun perlu dipelajari Mas ya. Betul, proses. Nah, semua juga butuh proses, semua juga melalui proses belajar juga, nggak kita mulai langsung bisa gitu ya Mas ya. Betul. Jadi ada pembelajarannya gitu. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari Mas Firman sebagai owner Lestari Farm yang bisa membuat sapinya pertumbuhan sapinya 3,6 kilo per hari gitu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.